Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan kalian materi pembelajaran terkait pertemuan 6 yang seharusnya kita laksanain kemarin ya. Cuman karena karena kita sedang berada di bulan Ramadan dan juga menjelang mau Lebaran. Jadi untuk pertemuan minggu ini dan minggu depan, itu akan kita gantikan dengan video pembelajaran ya. Nah, untuk pertemuan minggu ini, itu kita masuk ke pertemuan ke-6 dengan materi induksi matematika. Nah, apa sih induksi matematika? Bisa kita baca di sini. Induksi matematika merupakan salah satu cara pembuktian rumus atau pernyataan matematika, atau lebih tepatnya metode pembuktian terhadap suatu pernyataan apakah pernyataan tersebut berlaku untuk setiap kasus. Nah, induksi matematika menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah, di mana merupakan suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan pada kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum sehingga pada pernyataan khusus atau tertentu juga bisa berlaku benar. Nah, prinsip induksi ini ada beberapa. Yang pertama, prinsip induksi sederhana. Misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa jadi ada dua syarat. Yang pertama, P1 benar, dan yang kedua, untuk semua bilangan bulat positif N1, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar. Nah, langkah pertama ini dinamakan basis induksi, sedangkan langkah dua dinamakan langkah induksi. Nah, di langkah induksi itu ada yang namanya asumsi atau andaian, yang menyatakan bahwa Pn benar. Nah, asumsi ini itu dinamakan dengan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif positif n. Nah, kita masuk ke contohnya. Tunjukkan bahwa untuk n lebih dari sama dengan satu itu 1 plus 3 plus titik-titik plus n sama dengan n plus 1 per 2. Nah, sebelum kita masuk, sebenarnya di soal ini itu 1 plus 2 plus 3. Jadi dia berurutan ya. Bukan langsung lompat ke 3. Ini salah tulis. Ada typo pada saat pembuatannya. Nah, kita buktikan dengan induksi matematika. Pertama kita cari nih, pakai cara pertama, yaitu basis induksi. Kita buktiin kalau P1 itu benar. Nah, caranya n plus 1 per 2 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di urutan pertama di sini, itu P1-nya itu sama dengan 1. Jadi benar nggak nih dia bakal dapat 1? Kita gantilah P-nya dengan 1. 1 plus 1 plus 1, 1 di dalam kurung 1 plus 1 per 2 sama dengan 1. 2 per 2 sama dengan 1 dan 1 sama dengan 1. Maka kita bisa bilang ini benar. Kemudian di B, kalau seandainya P1 itu benar, ya, maka itu untuk Pn plus 1 itu juga benar. Nah, cuman sebelum n plus 1 itu kita ubah jadi k dulu n-nya. Maka akan jadi seperti ini. 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik plus k sama dengan k plus 1 per 2. Jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Maka K ini itu kita ganti dengan K plus 1. Jadilah seperti ini. 1 plus 2 plus 3 plus titik plus K plus 1 sama dengan K plus 1. K plus 1 ditambah 1 per 2. Berasal dari asumsi ini. Nah, cara ngebuktiinnya, dari asumsi ini, itu tiap perwasa kita tambahin K plus 1. Jadi kayak gini. Yang kalau kita hitung itu bakal ketemulah K plus 1, K plus 1 plus 1 per 2. Karena yang bawah ini sama dengan yang atas ini, maka bisa kita buktikan kalau bisa kita katakan bahwasannya induksi matematikanya ini benar. Nah, kemudian ada yang namanya prinsip induksi yang dirapatkan. Misal, Pn adalah proposisi pernyataan tentang bilangan bulat. Akan dibuktikan Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikan Pn benar, cukup ditunjukkan yang pertama Pn0 benar,
Yang kedua, jika Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih dari sama dengan n0. Nah, contoh. Misalkan Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat n. Ini contoh soalnya ya. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik-titik tambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Nah, basis induksi ini untuk angka pertama, kita buktikan kalau P0 benar. Ya, kita cari nih, n-nya kita ganti 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Sedangkan di rumus ini sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Kalau n-nya kita ganti 0, maka dia akan hasilnya 1. Nah, karena hasilnya sama, maka bisa kita katakan bahwa P0 itu benar. Nah, kemudian, misalkan Pn benar, maka asumsinya benar. Seperti ini. Ya, maka kita masuklah ke langkah selanjutnya. Di mana n-nya itu akan kita ubah jadi n plus 1. Seperti yang dibilang di atas ini ya. Maka Pn 1 juga benar. Kalau tadi sebelumnya PK plus 1, nih, yang ini itu n plus 1. Nah, kita masukin nih. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah titik-titik-titik tambah 2 pangkat n tambah 2 pangkat n plus 1 sama dengan sekian. Nah, kok bisa yang ini tiba-tiba 2 pangkat n plus 1 min 1? Nah, karena 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah titik-titik-titik tambah 2 pangkat n itu sama dengan hal seperti ini. Ya, sama nih. 2 pangkat n plus 1 min 1. Makanya jadilah seperti ini. Kemudian, seperti rumus yang sebelumnya, setiap ruas itu kita tambahin 2 pangkat n plus 1. Jadi di sini ada tambahin 2 pangkat n plus 1. Nah, karena di sini ada yang sama, kita asosiatifin, kita kelompokkan. Jadi, 2 pangkat n plus 1 kita taruh di dalam kurung bersama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Nah, ini harusnya kurang ya, bukan plus ya. Nah, karena 2 pangkat n plus 1-nya ada 2, sama saja seperti 2 pangkat n plus 1 dikali 2. Nah, kalau seandainya ada suatu perkalian di mana basisnya sama, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Seperti itu. Jadi, jadilah nanti 2 pangkat n plus 2 min 1. Nah, n plus 2 itu bisa kita pecah jadi n plus 1 plus 1. Maka hasil yang bawah ini akan sama seperti ini. Dan kalau sudah sama, bisa kita asumsikan bahwa induksi matematikanya itu benar. Nah, ini materi berikutnya. Konsep dasar induksi matematika. Ada 3 langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Langkah-langkah tersebut adalah satu, membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan 1. Kemudian kedua, mengasumsikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan k. Kemudian ketiga, membuktikan suatu pernyataan atau rumus benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi ini materinya masih sama, seperti materi yang di atas tadi ya, tentang prinsip induksi matematika. Cuman ada tambahan nih, sekarang prinsip induksi kuat. Kalau tadi induksi sederhana, kemudian dirampatkan, kemudian sekarang kuat. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif dan akan dibuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih dari sama dengan n0. Untuk membuktikan proposisi ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa pertama, Pn0 benar. Yang kedua, jika Pn0 itu eh, di koma Pn 0 plus 1, titik-titik Pn benar, maka Pn plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan n0. Sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulan positif itu n lebih dari sama dengan n0. Langsung masuk ke contoh. Ini ada soal. Buktikan bahwa 2 pangkat n lebih dari sama dengan 2 pangkat n plus 1. 2n plus 1, di mana n lebih dari sama dengan 3 dan n adalah anggota bilangan asli. Nah, basis induksi untuk n sama dengan 3. Maka 23, ini maksudnya 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu harus lebih dari sama dengan 2 dalam kurung 3 plus 1. Kok 3 bukan 1, bukan 0? Karena kita mulai dari sini. Syaratnya n lebih dari sama dengan 3. Jadi kita mulai dari 3. Nah, akan jadi 8 lebih dari sama dengan 6 plus 1. 8 lebih dari sama dengan 7. Karena ruas kiri lebih besar dari ruas kanan, maka pernyataan tersebut benar sesuai dengan soal ini. Nah, kalau udah benar, kita masuk ke yang kedua, langkah induksi.
Misalkan bahwa NK benar. Jadi, yang tadinya 2 pangkat N, ini seperti ini, kita ubah jadi 2 pangkat K. Lebih dari sama dengan 2K plus 1. Nah, akan dibuktikan bahwa untuk K plus 1 juga benar. Jadi K-nya ini kita ubah jadi K plus 1. Maka jadilah seperti ini. Ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita buktikan dengan memasukkan nilai 3 untuk setiap K. Kenapa 3? Karena ini ya, N lebih dari sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam rumus, maka jadilah 16 lebih dari sama dengan 9. Karena sama dan hasilnya benar, ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan, maka terbukti benar bahwa 2 pangkat N lebih dari sama dengan 2 pangkat N, 2N plus 1, di mana N lebih dari sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ada beberapa contoh soal. Contoh pertama, ini buktikan 2 plus 4 plus 6 titik 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 plus 2N sama dengan N dalam kurung N plus 1. Untuk setiap N bilangan asli. Nah, caranya ya kita buktiin dulu nih. Kalau P sama dengan 1 itu benar nggak? Ya, kita buktiin. 2 pangkat 1, 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dari sini ya. Sama dengan 2 sama dengan 1 dikali 2. 2 sama dengan 2. Jadi P1 itu sama dengan benar. Langkah kedua, N-nya kita ganti jadi K. Kita asumsikan benar. Jadilah seperti ini. Langkah tiga, karena N kita asumsikan dengan K benar, maka kita asumsikan lagi dengan K plus 1. Jadilah seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita harus buktikan kalau penjumlahan yang di bawah ini itu sama dengan yang ini. Caranya gimana? Setiap ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan 2 dalam kurung K plus 1. Kita tambahkan akan jadi seperti ini nanti. 2K plus 2K plus 1 sama dengan K pangkat 2 plus K plus 2K plus 2. 2K plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 K plus 2. 2K plus 2K plus 1 sama dengan K1 plus K1 plus 1 plus 1. Jadi N K plus 1 benar. Ya. Jadi setiap ruasnya kita tambahin 2K plus 1. Kemudian kita jumlahin nih bagian kiri ini. Sama nggak nih hasilnya sama yang ini? Ya. K kali K kan K plus K pangkat 2. K kali 1 K. 2 kali K 2K tambah 1, tambah 2 kali 1 2. Kemudian kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan, kita distributifkan. K plus 1 dikali K plus 2. Ya. Ini sama aja kayak nyari faktor. Pertama kita jumlahkan dulu kan jadinya K plus K pangkat 2 plus 3K plus 2 tuh. Kemudian kita cari angka yang kalau kita jumlahkan jadi 3, kalau kita kalikan jadi 2. Seperti itu. Maka dapatlah nanti ini. Ya, ketika sudah seperti ini, itu kita bisa pecah nih K plus 2-nya jadi seperti ini. Hasilnya sama seperti yang di atas. Maka N K plus 1 itu benar dan induksi matematikanya itu benar. Contoh 2. Buktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap bilangan berpositif n, ini maksudnya n aja ya sekali ya, berlaku 1 plus 2 plus 3 plus titik, titik plus n sama dengan n dalam kurung n plus 1 per 2. Seperti soal sebelumnya, kita coba dulu nih. N-nya 1, bener nggak? Kita masukin ke sini. 1 plus 1 plus 1 per 2 sama dengan 1 dikali 2 per 2. Sama dengan 1. Karena ruas kiri dan ruas kanan benar, maka basis benar. Ya. Jadi yang N ini, kalau kita taruh 1 jadi 1, ya. Yang bawah, yang ruas kanan, itu kita 1 juga. Jadi benar. Yang langkah kedua, kita masuk ke hipotesis. Jadi, kalau seandainya N itu benar, kita ganti N jadi K. Maka jadilah seperti ini. Kemudian, masuk ke langkah ketiga. Sama seperti sebelumnya.
Kalau K-nya benar, kita masuk ke asumsi bahwa K plus 1 juga benar. Jadi akan jadi 1 plus 2 plus 3 plus titik-titik-titik plus K plus 1. Nah, kita gunain ini hipotesis induksinya. Jadi yang luas kanan, yang K dikali K plus 1 per 2, itu kita jumlahkan dengan K plus 1 lagi. Nah, kalau sudah, maka kita samakan nih. Luas kiri dan luas kanannya sama nggak? Oke, luas kanan ini, ya, kita jumlahkan, apakah akan jadi seperti yang kita asumsikan. Nah, sama nggak nih? Kayak ini, kalau kita K plus 1. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita samakan nih penyebutnya. Seperti penjumlahan pecahan seperti biasanya. Disamain penyebut. Maka akan jadi seperti ini. K dalam kurung K plus 1 ditambah 2 dalam kurung K plus 1 per 2. Nah, faktorkan K plus 1. Jadilah K plus 1 K plus 2 per 2. Ini sama dengan rumus untuk N sama dengan K plus 1N. Jadi K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 per 2. Maka terbukti bahwa rumus benar untuk N sama dengan K plus 1. Seperti itu. Ya. Jadi N-nya kan tadi itu K plus 1 kan. Nih, kita masukin. Seperti itu. Nah, kemudian masuk yang ketiga, buktikan dengan induksi matematika bahwa N kurang dari 3 pangkat N untuk setiap bilangan aslian. Nah, kita bukti ini seperti sebelumnya. Langkah pertama, kita asumsikan bahwa sama dengan 1 itu benar. Termasuk nih, 1 kurang dari 3 pangkat 1 sama dengan 1 kurang dari 3. Terbukti benar. Kemudian untuk langkah kedua, kita asumsikan N itu jadi K. Maka jadi seperti ini. K kurang dari 3 pangkat K. Kalau seandainya kita sudah asumsikan benar, kita asumsikan lagi. Si K ini kita ganti dengan K plus 1. Maka akan jadi seperti ini. K plus 1 kurang dari 3 K plus 1. Pembuktiannya seperti ini. K plus 1 kurang dari 3 K plus 1. K plus 1 dikurang kurang dari 3 kali 3 pangkat K plus 1. Kurang dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. K plus 1 kurang dari 3 pangkat K tambah 3 pangkat K tambah 3 pangkat K. K plus 1 kurang dari 3 kali 3 pangkat K. K plus 1 kurang dari 3 K plus 1 sama dengan benar. Dan terbukti. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal nih. Gimana caranya kalau seandainya bentuknya ketaksamaan. Sebenarnya ini sama aja kayak yang ini. Ya, nih, tidak samaan. Jadi ada caranya seperti ini. Ini bisa kalian baca, kemudian kalian pelajari. Yang lebih sama seperti soal sebelumnya. Nah, materinya cukup segitu. Nah, untuk absensi, itu tolong kalian buat post-test ini. Buatlah rangkuman terkait materi induksi matematika, dan kumpulkan ke Gform pengumpulan post-test, dan post-test ini juga akan menjadi absensi pertemuan. Nah, deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah minggu depan. Ya, hari Minggu di tanggal, kita lihat ya, hari Minggu tanggal 30, 2359, malam lebaran tuh deadline-nya. Tapi ya, kalau bisa sebelum itu ya, jadi supaya pas mendekati hari raya Idul Fitri kalian sudah gak ada tugas lagi. Seperti itu. Ya, jadi silahkan dibuat rangkumannya, deadline-nya sampai hari Minggu tanggal 30 jam 2359. Nggak ya dibuat sebagaimana intinya ya untuk rangkuman ya. Jadi dibikin yang penting-penting aja. Nah, nanti dikumpulkan ke Gform
Dan itu sebagai bukti absensi kalian kalau kalian menghadiri pertemuan ke-6 ini. Seperti itu. Jadi untuk materi minggu ini cukup sekian. Hostesnya jangan lupa dikerjakan. Deadline-nya hari Minggu, minggu depan, tanggal 30 jam 23.59. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.